Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Irniawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan Pertama Universitas Pasundan Bandung. Saat ini saya mengajar di SMK Plus Ulumul Quran Kunir, Desa Simpar, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, tanggal 19 Juli 2021, pukul 1 siang, saya akan melakukan perekaman video untuk memenuhi ujian kinerja PPG Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Pasundan Bandung. Materi yang akan saya sampaikan yaitu sudut antara dua garis pada dimensi 3. Pembelajaran ini saya lakukan secara daring melalui Zoom Meeting. Baiklah, mari kita saksikan videonya. Sudah masuk semua ya? Oke, Rani dan Mariana mungkin belum siap. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, sudah makan siang? Ini udah siang ya? Sudah makan siang? Alhamdulillah. Ya. Suaranya kita lihat dulu, soundnya sudah aktif semua ya, mikrofonnya. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan doa dipimpin oleh Yunisa. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Iya. Seperti biasa, kita cek kehadiran dulu. Nah, cek kehadirannya melalui Google Form. Linknya Ibu kirimkan di chat. Nah, silakan. Ini kita sambil pembelajaran, boleh ya, waktu mengisinya. Diisi. Sudah ada? Ya, silakan sambil diisi. Diisi. Sudah? Belum. Sudah. Ayo, silakan sambil pembelajaran berjalan ya. Hari ini kita akan belajar, masih melanjutkan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya ada yang masih ingat apa? Materi sebelumnya? Yaitu jarak titik ke bidang. Ya, jarak titik ke bidang ya. Sekarang kita akan meneruskan sudut di antara dua garis. Masih pada dimensi 3, masih dalam geometri ruang. Nah, untuk mempelajari ini kita membutuhkan materi-materi yang menunjang. Salah satunya ada teorema Pitagoras. Ada yang masih ingat rumus teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras. Ada yang masih ingat? Rumus cepatnya demi sami desa, Bu. Ya, itu ya. Demi dibagi mi gitu ya, depan dibagi miring. Nah, itu demi sami desa, itu rumus cepatnya. Nah, dan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus kita sudah belajar bulan-bulan yang lalu. Nah, ada yang masih ingat rumus aturan kosinus? Silakan sebutkan satu saja. Ulangi, boleh. A kuadrat Ya. sama dengan kuadrat ditambah C kuadrat min 2B C cos A. Terus cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat
dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Ya, jadi nanti kalau rumus aturan kosinus itu pasti cos ya, ada cos A, cos B, cos C. Nah, sudah cukup. Nah, materi sebelumnya yaitu kan jarak titik ke bidang. Nah, sebelumnya ada jarak titik ke garis, ada kedudukan garis, kedudukan titik, dan kedudukan bidang. Nah, yang ada hubungannya dengan materi yang sekarang, sudut antara dua garis, yaitu kedudukan antara dua garis. Ya, nanti kedudukan antara dua garis itu kita cari sudutnya. Ada yang masih ingat, kedudukan antara dua garis itu ada berapa? Ada 4. Oh iya, apa aja, Juleha? 2 garis saling berimpit, 2 garis saling berpotongan, 2 garis saling bersilangan, dan 2 garis saling sejajar. Ya, ada 4. Yang pertama, 2 garis saling berimpit. Nah, misalnya ini garis, dia berimpit ya. Nah, ini berimpit. Atau seperti ini juga boleh berimpit ya, dinamakan berimpit. Kemudian berpotongan. Kalau berpotongan jelas dia memotong. Mau posisinya kayak gini, mau kayak gini. Yang jelas dia harus nempel berpotongan. Kemudian bersilangan. Kalau bersilangan dia tidak berimpit, tidak memotong. Jadi jauh-jauhan gini. Yang satu di sini, yang satu di sini. Nah, dia nggak nempel gini ya. Tuh, nggak nempel. Atau boleh di sini bersilangan, boleh. Yang penting dia nggak nempel. Kemudian 2 garis saling sejajar. Udah jelas ya dia sejajar. Garis 1 dan garis 2 sejajar. Masih ingat ya? Itu kedudukan antara 2 garis. Ya, kita mulai masuk ke materi. Ibu akan share. Hari ini kita akan belajar tentang geometri dimensi 3, masih meneruskan dari yang kemarin. Nah, sudut antara dua garis ya. Tadi kan ada kedudukan garis. Nah, garis-garis itu nanti sudutnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang pertama, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan IPK-nya. Kompetensi dasarnya yang pertama, menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Nah, indikator pencapaian kompetensinya ini ada 3. Yang pertama, menemukan konsep sudut antara dua garis pada geometri dimensi 3. Yang kedua, menemukan besar sudut antara dua garis pada geometri dimensi 3. Dan yang ketiga, membuat langkah-langkah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sudut antara dua garis pada geometri dimensi 3. Kemudian, tujuan pembelajarannya, silakan ada yang mau bantu membaca untuk tujuan. Yunisa, Bu. Boleh, Yunisa. Silakan. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah menyimak tayangan PowerPoint dan berdiskusi, kemudian peserta didik mengerjakan LKPD dan mempresentasikan hasilnya. Diharapkan peserta didik dapat menemukan konsep sudut antara dua garis pada geometri dimensi 3 dengan tepat. Ya, 2. 2. Setelah menyimak tayangan PowerPoint dan berdiskusi, kemudian peserta didik mengerjakan LKPD dan mempresentasikan hasilnya. Diharapkan peserta didik dapat menemukan besar sudut antara dua garis pada geometri dimensi 3 dengan benar. 3. Setelah berdiskusi kelompok pada Zoom breakout room, kemudian LKPD dan mempresentasikan hasilnya. Diharapkan peserta didik dapat membuat langkah-langkah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sudut antara dua garis pada geometri dimensi 3. Kita penuh rasa tanggung jawab. Ya, terima kasih Yunisa.
Nah, pada hari ini kita akan melakukan yang pertama mengisi LKPD. LKPD ini diisi per kelompok, nanti berdiskusi di dalam Zoom breakout room ya biasa. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini kita individu, waktunya hanya 15 menit saja. Kemudian refleksi pembelajaran, ini di akhir pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai ke materi, kita senam otak dulu ya. Terima kasih. Gampang ya? Gampang, pasti bisa. Nah, tadi materi prasyarat di awal kita sudah singgung ya, ada dua, ada teorema Pitagoras. Tadi demi untuk sin. Kalau untuk cos apa? Untuk cosinus, rumusnya apa? Teorema Pitagoras? Sami, ya. Kalau untuk tangan, tan, rumusnya? Desa. Oke, desa. Kemudian ada aturan kosinus, tadi sudah disebutkan ya sama Rani, yang A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A, jadi cos A-nya sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Ada yang bisa menyebutkan B kuadratnya? Yang B kuadrat, silakan. Rani aja, Bu. Boleh, Rani, B kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos B. Cos B sama dengan A2 ditambah C2. C kuadrat. C2. A kuadrat ditambah Ya. C diambil B kuadrat. Ya, dikurangi B kuadrat. AC 2AC dibagi 2AC. Ya, 2AC. Ini ya, C kuadratnya. C kuadratnya kalian? Yunisa, Bu. Boleh, Yunisa, silakan. Rani ya, Pak. Boleh. Yunisa. Sok, boleh siapa saja. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Ya, cos C-nya. Cos C sama dengan A kuadrat ditambah B dikurangi. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh penerapan sudut dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 8 gambar. Nah, perhatikan gambar-gambar pada contoh penerapan sudut ini. Jika kita kaitkan dengan materi saat ini, coba analisis gambar-gambar tersebut. Di mana letak keterkaitannya? Coba temukan. Boleh dimulai gambar yang mana saja, bebas ya. Nah, silakan angkat tangan yang mau menjelaskan. Sebutkan dahulu gambar yang mana, gambar berapa, lalu uraikan. Oh, ada yang mau menganalisis itu gambar apa, konsepnya apa? Rani, Bu. Rani, boleh. Gambar berapa, Rani? Gambar 5. Gambar 5, gambar 5. Oh, ini ya. Ini gambar, sok silakan, Rani. Uraikan. Jembatan. Kaitannya dengan sudut yaitu kemiringan kerangka baja di atas jembatan itu. Ya, benar ya. Nah, ini gambar kerangka jembatan nomor 5 ini. Nah, seorang engineer ya, dia akan memanfaatkan konsep sudut untuk penyusunan kerangka-kerangka baja ini ya. Nah, ini kan kerangka baja, dia kalau tidak tepat menyusunnya, bentuk-bentuknya harus miring berapa-berapanya. Nah, ini berbahaya untuk pengguna jalan. Jadi, engineer ini harus memanfaatkan, udah pasti ya, memanfaatkan konsep sudut. Nah, ini lihat saja kan segitiga-segitiganya di atas dia beraturan ya. Beraturan termasuk ini nih pinggiran ininya dia beraturan lurus atau sudutnya ini miring harus berapa derajat. Nah, baru gambar 5 yang lainnya. Silakan. Siapa lagi yang mau menganalisis?
Rika, Bu. Boleh. Gambar 3. Gambar 3. Oh, yang ini ya, silakan. Konsep sudut digunakan pada peletakan tangga di pohon, miringnya harus pas, Bu. Kaitannya dengan sudut, yaitu segitiga siku dengan teorema Pitagoras. Ya, ini ya, tangga dengan pohon. Nah, tepat sekali ya, Rika ya. Nah, ini penerapan sudutnya yang paling sering digunakan, udah pasti siku-siku. Tadi konsepnya teorema Pitagoras ya. Nah, ini bisa juga digunakan untuk menentukan jarak tangga ke tembok bisa ya. Atau selain tangga dengan pohon, ini bisa juga ya tangga itunya sendiri ya. Ini kan ada garis-garis, kemudian di sini ada garis yang sejajar lagi, 2. Nah, antara garis-garis ini dengan garis ini kan harus sejajar. Ini sejajar semua ya. Bayangkan kalau satunya miring, itu kan tidak kuat ketika kita berpijak. Nah, ini bisa digunakan konsep sudut juga. Nah, ada lagi? Silakan. Tadi ada yang mengangkat tangan ya? Yunisa, Bu. Oh, Yunisa ya, Yunisa, Ani. Sok Yunisa dulu boleh. Gambar 1, Bu. Gambar 1. Ya, silakan apa gambar 1 itu? Gambar tersebut menunjukkan konsep jarak. Dapat diterapkan juga konsep segitiga siku-siku pada gambar tersebut. Digunakan untuk menghitung sejauh mana kapal terhadap pelabuhan. Kaitannya dengan sudut yaitu cara penghitungannya menggunakan teorema Pitagoras. Ya, benar ya. Tepat sekali, lengkap. Nah, ini ada kapal, ada pelabuhan. Nah, ini untuk mencari apa tadi? Jarak ya, jarak dari pelabuhan ke kapal. Jadi sudah sejauh mana kapal ini berlayar atau berangkat gitu ya dari pelabuhan. Ini bisa digunakan sudut apa teorema Pitagoras segitiga siku-siku ya. Jadi bisa aja ini ditarik, kemudian ditarik ke sini, ininya lurus lah jadilah segitiga siku-siku. Ada lagi tadi Ani angkat tangan, silakan Ani. Gambar 7, Bu. Gambar 7. Ya, silakan. Gambar 7. Untuk membuat atap rumah. Kaitannya dengan sudut yaitu kemiringan atapnya. Untuk membuat atap rumah. Ini ya, genting di atas. Nah, di atas rumah kita. Nah, ini kemiringannya ini sudah dihitung ya. Kemiringan sudutnya ya. Jadi dia tidak terlalu landai, tidak juga terlalu miring ya, benar ya. Nah, dalam membuat atap rumah itu tukang bangunan biasanya memanfaatkan konsep sudut. Nah, bayangkan jika tukang bangunan tidak memanfaatkan konsep sudut dalam membuat atap rumah ya. Jadi bentuknya tidak akan teratur. Nah, jadi atap rumah itu walaupun terlihat indah, tapi kalau berbahaya untuk pemilik rumah kan buat apa ya? Tetap saja, jadi harus diperhitungkan. Ada lagi tadi yang sudah baru mana? Ini ya gambar 3, gambar 7, gambar 5, gambar 1. Nah, masih ada yang belum? Oh, siapa lagi? Ada yang ini? Oh, Eha, silakan Eha, gambar berapa? Oh, Julaiha, Hikmah, ya silakan. Julaiha dulu, boleh. Gambar 2, silakan, uraikan. Sama dengan gambar 4, Bu. Gambar memperlihatkan konsep segitiga siku-siku digunakan untuk menghitung tinggi sebuah rumah kaitannya dengan sudut, yaitu sama juga, Bu. Oh ya, benar. Sama ya, ini gambar 2 dan gambar 4 ini sama ya. Sama dengan gambar 4 tadi, yaitu untuk menghitung tinggi. Kalau tadi tinggi, oh ini belum ya, justru gambar 4 ya. Ya ini sama, jadi untuk menghitung tinggi bangunan. Silakan. Yang lain, ada yang belum? Gambar 4, gambar 6, dan gambar 8. Siapa yang mau mencoba?
Hikmah, silakan Hikmah. Gambar 6, Bu. Gambar 6. Ya, silakan diuraikan. Konsep sudut digunakan pada ujung paku yang lancip. Kita ke contoh masalah. Di sini ada bendera ya, bendera merah putih. Bagaimana kalian menentukan panjang minimal tali yang dibutuhkan untuk menyangga tiang bendera? Ini ada tiang bendera, dia disangga oleh 3 tali. 1, 2, 3 tiangnya. Kedudukan garis itu kan ada 4 ya, ada sejajar, berpotongan, berimpit, dan ada bersilangan. Lihat di sini, kalau di sini talinya kan ada 3. Ini kalau berdasarkan kedudukan 2 garis yang tadi, itu yang mana? Sejajar, berpotongan, berimpit, atau bersilangan? Siapa? Berpotongan. Iya, berpotongan ya. Kalau nempel berpotongan, kalau nggak nempel baru bersilangan ya. Nah, ini kan TA dengan tiang bendera nempel. Nah, sekarang ini masalahnya di tiang bendera ini. Bagaimana kalian menentukan panjang minimal tali yang dibutuhkan untuk menyangga tiang bendera? Nah, jadi tali-tali ini berapa panjangnya yang dibutuhkan? Minimal berapa meter gitu ya misalkan. Nah, ada yang bisa ini jawab? Silakan. Penggunaan segitiga siku-siku. Ya, bisa menggunakan segitiga siku-siku. Yang dihitung apanya? Sudut. Sudut, terus? Lalu dihitung panjang talinya. Ya, benar ya. Bisa ngitung sudut. Nah, baru panjang talinya dihitung. Ini sudah benar. Kemudian sudut mana yang dihitung? Coba, sudut mana? Ada yang bisa menganalisis? Ada yang bisa menganalisis sudut mana? Sudut A, B, Ya. dan Ya, ini ya sudutnya. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Sedangkan panjang talinya, yang menunjukkan panjang tali minimal yang mana? Tali A, tali T, tali A, tali B, dan TA. Ini T ya? TA, huruf T. TA, TB, TC. Ya, ini TA. Dari T ke A. Nah, ini panjang tali minimal. TA, TB, TC. Ya. Nah, tuh. Jadi TA, TB, dan TC, kita harus cari dulu sudutnya. Sudut A, sudut B, sudut C. Nah, baru dihitung menggunakan teorema Pythagoras. Nanti panjang tali yang minimal yang dibutuhkan itu akan temu ya. Nah, baiklah, mari kita simpulkan dari contoh masalah yang tadi. Jadi, besarnya sudut antara 2 garis pada dimensi 3 dapat kita hitung jika apa? kedua garis sudah berpotongan. Ya, kedua garis berpotongan ya. Tadi kan TA dengan tiang bendera berpotongan. Kedua garis berpotongan. Jika tidak, maka garis yang harus ada, harus apa nih? Kalau tidak berpotongan, berarti garisnya harus Sejajar. Digeser. ya, digeser. Kemudian garisnya harus digeser sejajar sehingga kedua garis berpotongan. Misalkan yang ini dan yang ini garisnya dia bersilangan. Nah, di kelompok nanti silakan kalian berdiskusi di Zoom breakout room untuk menyelesaikan LKP. Silakan diakses sampai nomor berapa? Sampai nomor. Baru nomor 1. Masalah 1. Nanti kelompok 2 ini ya presentasinya nomor 2 biar gampang. Kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2. Jadi kelompok 2 ini nanti nomor 2 ya presentasinya.
Oke, nomor 2. Dikit lagi, padahal kan baru mulai-mulai ya, kita baru berapa menit. Berarti udah dari malam-malam nih persiapannya, belajar ini kalau kayak gini. Bagus ya, nggak apa-apa. Jadi ketika diskusi tinggal mengulang gitu kan, mana yang salah gitu kan, mana yang ngitungnya belum benar. Nah, ini kelompok 1, nanti presentasinya nomor 1. Nah, biar gampang ingat ya. Akar 2 per akar 2. Sama dengan berarti 1/2 1/2 akar 2-nya kan ya. Akar 2. Berarti tetana arch tangannya tantang. Iya, berartinya 1/2 kalkulator Pakai kalkulator. Ya, benar. Boleh pakai kalkulator ya. boleh Bu. Boleh, kalau itu kan bukan sudut istimewa. Kalau tidak pakai kalkulator memang susah ya. Udah mau selesai ya, tinggal pakai kalkulator aja ya. Ini nomor 3. Ya. Ini nanti presentasinya kelompok 3, nomor 3 ya. Sudah semua? Udah Bu. Sudah. Nah, nanti jawabannya jangan lupa dikirimkan ya ke link LKPD. Nah, itu kirimkan saja. Sekarang kita akan mulai presentasi. Yang pertama kelompok 1 dulu, presentasi nomor 1. Atau boleh kelompok lain dulu kalau mau duluan, tidak harus kelompok 1. Kelompok 1. 3. Oh, boleh. Kelompok 3 udah siap? Sudah. Dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 1/2 akar 2 atau setengah. Theta sama dengan arch tan 1/2 akar 2 sama dengan 352644 derajat. Jadi besar theta adalah 352644 derajat. Berpotongan. Yang dimaksud dengan sudut antara dua garis yang berpotongan adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Ya, oke, tepat ya. Jadi berpotongan itu, misalkan ini berpotongan ya, yang ini, oh ini aja. Misalkan ini berpotongan ya, yang ini yang di bawah sudutnya kecil, yang di pinggir di sini besar. Nah, yang dimaksud sudutnya itu yang kecil ini ya. Jadi sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Sudutnya sebesar 60 derajat. Jadi besar sudut BGCH sama dengan BGBE sama dengan 60 derajat. Ya, segitiga sama sisi ya yang terbentuk jadi 60 derajat. Kelompok yang lain bagaimana? Ya. Tadi dari masalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, apakah ada yang menyanggah atau hampir sama atau sama, bahkan sama isinya? Sama ya, hasilnya sama. Digambar dulu. Nah, sebelum kita ke evaluasi, kita menyimpulkan dulu apa yang yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulan sudut antara dua garis pada dimensi 3. Ya, besarnya sudut antara dua garis pada dimensi 3 dapat kita hitung jika apa garisnya? Sudah berpotongan. Ya, jika kedua garisnya berpotongan. Jika garis itu tidak berpotongan, maka harus diapakan dulu? Geser sejajar. Ya, harus digeser sejajar. Ya, terus besarnya sudut itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, besarnya sudut bisa langsung ditebak. Ya, yang kedua, besarnya sudut tidak bisa langsung ditebak. Nah, yang langsung ditebak
Sudut segitiga apa aja? Sudut apa aja? sisi, Sama sisi, siku, ya. dan segitiga siku-siku sama kaki. Ya, sama sisi, terus sudut siku-siku, terus segitiga siku-siku, tapi sama kaki. Yang sama sisi itu berapa derajat sudutnya? Segitiga sama sisi? Derajat, Berapa? 60 derajat. 60 derajat. Yang lainnya? Yang lainnya tahu nggak ini? Jangan-jangan Rani aja, nggak ada yang jawab. Kemudian sudut siku-siku berapa derajat? 9 derajat. Ya, 90 derajat. Kalau segitiga siku-siku sama kaki, itu besar sudutnya berapa? Kakinya 40 derajat. 45 derajat. Nah, kalau tidak bisa langsung ditebak, berarti ada dua cara. Ini seperti materi prasyarat yang awal-awal kita bilang tadi ya. Yang pertama, segitiga siku-siku berarti menggunakan teorema Pythagoras. Cara cepatnya, sin apa? Sinus Demi. ya. Cos Kami. ya. Tangan ya, desa. Nah, kalau bukan segitiga siku-siku menggunakan aturan kosinus ya. Ada 3 ya. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah Kuadrat. dikurangi 2BQ. Sekarang saatnya mengerjakan evaluasi. Evaluasi kerjakan dengan jujur ya dan penuh tanggung jawab ya terhadap isinya. Nah, linknya akan Ibu share ini. Silakan. Nah, sekarang Ibu akan mengumumkan, memberi penghargaan kepada kelompok belajar yang aktif ya. Tadi Ibu sudah ke kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, itu yang terlihat aktif, saling menanggapi dengan temannya gitu kan ya. Nah, jadi pada hari ini, pembelajaran kali ini, kelompok belajar yang paling aktif adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ya, kelompok yang lain lebih aktif lagi ya belajarnya. Jadi jangan mengandalkan temannya, harus saling membantu, harus saling bekerja sama. Karena keaktifan salah satu penilaian juga ya. Refleksi pembelajaran hari ini. Nah, ini sebagai bahan perbaikan. Nah, linknya udah Ibu kirim, silakan diklik, diisi ya sejujur-jujurnya ya. Kalau punya saran boleh disampaikan. Refleksi. Alhamdulillah proses pembelajaran kita telah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar meneruskan dari yang sekarang, yaitu sudut antara garis dan bidang. Kalau tadi kan garis dan garis ya. Kalau nanti garis dan bidang pada geometri dimensi 3. Nah, pelajari dengan seksama ya dari buku ajar dan video atau sumber-sumber lainnya. Nanti akan Ibu kirimkan di WhatsApp grup untuk materinya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan doa. Silakan untuk memimpin doa di akhir pembelajaran. Saja
Sok. Atau bagi siapa aja yang mau. Sok, pimpin. Aku, Bu. Doa. Boleh, ayo. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita baca doa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Juleha. Nah, jangan lupa kalian di rumah jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Ingat 5M. Ingat 5M ya, memakai masker, apalagi mencuci Mencuci tangan. pakai sabun dan air mengalir. Kemudian menjaga Kesehatan. menjaga jarak. Ya. Benar ya, menjaga kesehatan benar, menjaga pola makan juga bagus ya. Menjaga jarak kalau 5M yang itu. Terus menjauhi kerumunan ya. Karena membatasi mobilisasi dan interaksi ya. Jangan lupa ya. Baiklah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.